Untuk soal-soal penalaran matematika, gak usah sampai detail banget kamu jawabnya, tapi kamu udah berlatih untuk mengetahui persyaratan yang diminta pada soal. Persyaratan yang diminta pada soal itu apa? Terus kamu bernalar tuh dari soal itu, kira-kira yang dia mau itu apa? Dan kamu lihat di keterangan pada bacaannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian menuju UTBK 2023 kali ini? Di sini kakak akan mulai ngebahas tentang penalaran matematika. Ingat ya, penalaran matematika itu masuknya pada literasi. Jadi kalau kamu tahu bahwa ada dua tuh, TPS dan literasi. Kalau TPS kan udah tahu ya kamu ya. Nah sekarang literasi itu ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, sekarang kakak akan bahas tentang penalaran matematika nih. Jadi, soal-soalnya itu lebih cenderung bahasa literasi atau soal-soalnya lebih panjang nih daripada soal-soal TPS biasanya. Jadi, kamu harus mencerna atau memahami maksud bacaan yang itu kamu ubah dalam operasi matematika sederhana. Jadi itulah yang namanya penalaran matematika. Di penalaran matematika ini kamu akan dikasih waktu 30 menit dan kamu harus menjawab 20 soal. Memang bacaannya panjang-panjang untuk penalaran matematika karena ini di bagian literasi. Oke, sekarang kita lihat di soalnya. Kakak selalu bilang untuk langsung aja kamu ngeliat pertanyaannya. Daripada kamu baca panjang-panjang terus nanti kamu malah makin pusing. Kalau kakak sih saranin ke kamu untuk lihat aja pertanyaannya dulu. Oke, kita langsung aja ya lihat ke bagian soalnya. Di sini dia membutuhkan 2 kodi buku, 32 pensil, dan setengah lusin penghapus. Ya udah, kita langsung aja ubah nih dalam bentuk pieces ataupun satuannya. 1 kodi itu berapa sih? 1 kodi itu sama dengan 20 pieces. Berarti kalau 2 kodi berarti butuh berapa? Ya, 2 dikali 20. Berapa? Ya, 40 pieces. Jadi kita langsung kunci ya. Wardi butuh 2 kodi buku atau bisa kita ubah dalam bentuk pieces. 2 dikali 20 berapa? 40 pieces. Kemudian 32 pensil, terus ada setengah lusin penghapus. Ya udah, 1 lusin itu 12 kan? Berarti kalau setengah dikali 12 berapa? 6. Ya, berarti 6 pieces penghapus. Abis itu ada lagi syarat yang berikutnya, yaitu harga termurah. Jadi dia harus dapetin ini dengan harga termurah. Baru kita lihat nih di bacaannya. Awal-awalnya gak usah kamu benar-benar baca. Kamu gak usah pusingin banget. Kecuali kalau memang ada persyaratan di bacaan tersebut. Kalau di sini dia langsung ngomongin angkanya. Dia bilang tentang pembelian diskon 10% untuk paket 1 dan paket 2. Terus diskon 15% untuk paket 3. Ini double ya paketnya. Untuk paket 3 maksudnya. Wardi melihat beberapa paket alat tulis yang dijual dan terlihat seperti berikut. Ya udah, intinya ada paket-paket tuh. Ingat ya, yang dia butuhin ini nih. Yang dia butuhin tadi persyaratannya yang ini. Ini sebagai persyaratan. Ini sebagai syaratnya. Nah, sekarang kita harus tahu
bahwa untuk diskon 10% di paket 1 dan paket 2 kita harus tahu nih, ini harganya jadi berubah berapa ya kalau misalkan dia diskon 10%. Untuk paket 1 dan paket 2 katanya ini diskon 10%. Ini juga paket 2-nya diskon 10%. Terus paket 3 itu diskon 15%. Kita harus tahu nih harga aslinya berapa kalau misalkan didiskonin kayak gitu. Ingat ya, soalnya dia minta apa? Dia minta harga termurah. Iya, di sini dia bilang harga termurah. Sekarang kita hitungin diskonnya dulu deh yuk. Nah, sekarang di sini ya, 30.000 dikali 10/100. Coret-coret ini ada 3.000 ya. Terus berarti diskonnya 30.000 dikurang 3.000 berapa? 27.000. Oke, berarti harga paket 1 setelah mendapatkan diskon itu 27.000. Kemudian harga paket kedua. Harga paket kedua itu di sini kamu lihat 20.000 dikali 10%. Berarti 10% 10/100 lagi ya. Oke, ini coret-coret berarti ini tinggal 2.000. Berarti 20.000 dikurang 2.000 berapa? 18.000. Mungkin buat teman-teman yang udah ngitungin harga diskon nih dari kemarin, wah diskon baju lebaran. Kamu bisa tuh mulai berlatih untuk menghitung diskon secara cepat. Di sini akan bantu kamu untuk menghitung cepat di penalaran matematika maupun soal-soal yang berbau matematika. Jadi ngitung cepat itu penting banget ya, karena kamu cuma dikasih waktu sebentar tuh untuk bisa ngejawab soal. Berarti ini adalah harga setelah diskon untuk paket kedua. Kemudian untuk paket ketiga, 15.000 dikali 15/100 itu berapa? Coret-coret. Ini 15 dikali 15 ya. Jadi 2.250. Nah, bisa dikurangin tuh. 15.000 dikurang 2.250 berapa? Jawabannya 12.750. Kita dapat harga setelah diskonnya. Oke, berarti kita langsung tulis aja di sini ya. Harga setelah diskon untuk paket 1 itu adalah 27.000. Harga setelah diskon untuk paket kedua adalah 18.000. Kita kuncinya harganya itu aja. Terus untuk paket ketiga, harga setelah diskon itu adalah 12.750. Kita udah dapat harga setelah diskonnya. Berarti ini kakak hapus aja ya. Nah, udah dapat harga setelah diskon, kita lihat persyaratan yang dia minta itu kan dia harus memenuhi ini. 40 pieces buku, 32 pieces pensil, dan 6 penghapus. Sekarang lihat, di sini ada 5 paket 1. Paket 1 terdiri dari apa sih? 6 buku. Berarti 6 dikali 5 berapa? 6 kali 5 30 Kak. Oke. Terus di sini ada 2 paket 2. Berarti 2 dikali 5 berapa? 2 dikali 5 10. Berarti ditotalin nih 30 ditambah 10 berarti 40 ya. Oke, ini sudah memenuhi nih untuk bukunya. Kemudian kita lihat lagi 5 paket 1 berarti untuk pensil sekarang. 5 dikali 4 berapa? 20. 5 dikali 4 itu 20. Terus di sini 6 dikali 2. 2-nya dari mana? Dari sini ya. 2-nya dari sini. Berarti 6 kali 2 berapa? 12. Dijumlahin 20 ditambah 12 berapa? 32. Berarti udah sesuai tuh. 40 pieces udah sesuai. 32 pieces pensil juga udah sesuai. Nah, sekarang kita lihat yang untuk penghapusnya. Penghapus berarti 5 paket 1. Berarti 3 dikali 5 berapa? 15. Kalau ini gak usah dihitung ya. Berarti ini aja udah cukup. Karena dia 0 untuk paket 2-nya. Berarti udah cukup ya. Ini memenuhi juga gak 15? Iya, malah kelebihan banget Kak. Udah dilihat berdasarkan piecesnya. Udah memenuhi. Tapi ada satu syarat lagi nih yang belum memenuhi. Apa? Ada kata-kata termurah kan? Iya. Coba di sini kita lihat. 5 paket 1 artinya 5 dikali 27.000. Ini kakak tulis di sini ya. 5 dikali 27.000 itu berapa? 135.000. Terus 2 paket 2 berarti 2 dikali 18.000. Ingat ya, yang dimasukin itu harga setelah diskon.
Orang pengen dapet yang murah kok, mendingan harga setelah diskon yang kamu masukin. Hati-hati dan harus teliti ya. Nah sekarang 2 dikali 18.000, 36.000. Nanti kamu jumlahin tuh berapa jadinya. Dijumlahin jadi 171.000. Ini bisa dikatakan murah atau enggak ya? Kita baru bisa tahu kalau kita bandingin sama opsi-opsi yang lainnya. Di sini 7 paket 1, berarti 7 dikali 6 udah memenuhi ya. 7 kali 6 udah memenuhi 42 pieces buku. Terus 7 dikali 4 berapa? Nih kan dari sini. Jadi ini angka 7-nya dilihat sama ini, 4-nya dari sini. Jadi 7 dikali 4 berapa? 28. Di sini butuhnya berapa? 32. Berarti ini memenuhi nggak? Nggak memenuhi Kak. Ya udah, berarti skip langsung. Terus 8 paket 2. Lihat deh, paket 2 itu ada 0 di sini. Jadi udah jelas-jelas nggak mungkin. Kan dia butuh penghapusnya paling minimal 6 pieces. Kemudian di sini 2 paket 2. Oke, 2 paket 2 ditambah 10 paket 3. 2 paket 2 berarti 2 dikali 5. Ini udah ya, 2 kali 5 10. Terus 10 paket 3. 10 kali 3 berapa? 30. Berarti ini 40 pieces buku. Dari mana Kak? Dari sini 10. Terus bukunya ada 3 di sini. Berarti 10 dikali 3 kayak gini. Ya, jadi 30 kan? Nah, 10 tambah 30 berapa? 40 pieces. Udah memenuhi belum? Udah ya? Udah. Nah, selanjutnya 2 paket 2 berarti 6 dikali 2 berapa? 12. Terus 10 paket 3. Nah, berarti 2 kali 10 berapa? 20. 12 tambah 20 berapa? 32. Udah memenuhi belum? Udah memenuhi ya. Terus sama yang terakhir 10 paket 3, karena kan paket 2-nya 0 ya penghapusnya, jadi nggak usah kamu lihat. Terus 10 paket 3 berarti 10 kali 1 berapa? Ya 10 kali 1 ya 10 pieces Kak. Ya udah 10 pieces penghapus. Udah memenuhi belum? Udah memenuhi. Ya udah, berarti kita lihat nih harganya setelah ini. 2 paket 2 berarti 2 dikali 18.000. 2 kali 18.000 berapa? 36.000. Terus 10 paket 3. Ya, berarti 10 paket 3-nya berapa nih? Harga setelah diskon ya. 12.750. Berarti kan 127.500. Ya kan? Ditambahin deh tuh. Hasilnya adalah 163.500. Ini dua-duanya memenuhi antara A dan D. Sekarang yang paling murah yang mana? Yang D lah Kak, 163.500 gitu ya. Di sini 5 paket 2 sama 5 paket 3. Sekarang lihat. 5 dikali 5 berapa? 5 kali 5 itu kan 25 kan ya? Sama 5 paket 3. Berarti 3 ini dikali sama 5. 3 dikali sama 5 berapa? 15. Ya, 25 tambah 15 40 ya. Oke, udah dapat tuh 40 pieces. Itu baru buku doang. Terus lanjut nih. 6 dikali 5 30. Karena ada 6 di sini, terus ada 5 paket. Berarti 5 dikali 6 di situ. Yaitu 30, ya kan? Terus 5 paket 3. Berarti 5 dikali 2. 5 kali 2 berapa? 5, di sini 2. 5 kali 2 10. Berarti 40 ya. Ya, 5 dikali 2 itu kan 10. Berarti 30 tambah 10 berapa? 40. Nih inget ya, ini 5-nya kamu kaliin sama ini. 5 dikali 6 untuk dapetin pensilnya. 5 dikali 6, 30. Terus 5 dikali sama 2 buat dapetin pensilnya. 40 pieces pensil, 40 pieces buku. Nah sekarang lihat, 5 paket 2 gak ada ya, penghapus gak ada kan? Ya, sekarang nih paket 3 itu cuma 1. 5 dikali 1 berapa? Hanya 5 pieces aja penghapusnya. Ya kan? 5 dikali 1 dari mana? Dari sini. Hanya 5 paket 3 dan 1 ini doang. Jadi 5 dikali 1. Jadi hanya ada 5 pieces. Mencukupi tidak? Yang dia butuhkan 6 penghapus. Ini tidak mencukupi ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat yang termurah ini atau ini, ya udah yang ini. Jadi jawabannya yang D. Kak, bisa gak sih Kak pakai cara cepet? Aku kayaknya akan kelamaan deh, akan buang-buang waktu. Nah, sekarang
Namanya penalaran matematika, kamu tuh harus berlatih untuk menalar. Kalau misalkan kamu udah dapetin harga diskon, ini kakak kasih tau aja ya cara cepatnya. Untuk soal-soal seperti ini, kamu dapetin tuh harga diskonnya. Udah dapet dong harga diskonnya, ya kan? Kamu tahu nih persyaratan yang memenuhinya itu kayak gimana? Ini 40 pieces buku, 32 pieces pensil, 6 penghapus. Kamu bisa secara cepat langsung kamu kalikan aja 5 kali 6 langsung seperti itu. Itu nalarnya cepat tuh. Jadi kamu langsung kalikan, langsung cepet, langsung ke situ. Tapi kamu pasti mikir lagi. Di sini 27.000 Kak. Di sini 12.750. Nah, buat teman-teman yang kalau misalkan kamu itu nyari harga, pasti kamu pengen harga yang lebih murah, bener gak sih? Kamu pasti pengen cari harga diskonan atau pengen cari barang yang harganya lebih murah. Nah, kalau kakak sih, lihat aja. Di sini 27.000, di sini 12.750. Di sini ada paket 1 dan paket 2. Yang paling murah di antara paket 1, paket 2, dan paket 3 itu adalah paket 3. 12.750. Yang paling murah tuh ini paket 3. Namanya penalaran matematika kan kamu cari ini kan yang dia minta tadi termurah ya, makanya kakak kotakin di sini. Nah, kamu tinggal lihat aja, kamu fokusin ke paket 3-nya. Jadi paket 1 sama paket 2 udah kamu skip tuh. Karena udah jelas-jelas harganya lebih mahal. Toh paket 3 harganya murah banget. Cuma 12.750. Ini paket 1 harganya 27.000. Diskonnya cuma 10%. Paket 3 diskonnya 15%. Diskonnya lebih besar dong. Nah, kalau kakak sih namanya penalaran matematika, langsung aja tuh kamu logikain bahwa jelas-jelas yang paling murah yang ini. Berarti kemungkinan paket 3 nih. Terus abis itu antara D sama E. Tapi paket 2 segini, paket 3 segini, paket 2-nya segini. Nah, langsung nanti dapat jawabannya. Itu kalau misalkan kamu mau bernalar secara cepat. Jadi, untuk soal-soal penalaran matematika, gak usah sampai detail banget kamu ngejawabnya, tapi kamu udah berlatih untuk mengetahui persyaratan yang diminta pada soal. Persyaratan yang diminta pada soal itu apa? Terus kamu bernalar tuh dari soal itu, kira-kira yang dia mau itu apa? Dan kamu lihat di keterangan pada bacaannya. Jadi gitu ya tahapannya untuk penalaran matematika ini. Jadi kalau misalkan gak mau buang-buang waktu, kamu tinggal pilih aja, cari harga yang paling murah karena yang diminta persyaratannya itu. Baru cocokin, udah sesuai belum nih sama barang-barang yang dia minta. Ya, paham ya? Kalau kayak gitu lebih cepat kan waktu pengerjaannya? Iya. Tapi di sini kakak ngejelasin satu-satu perlahan-lahan biar kamu tahu dasarnya itu seperti apa. Masing-masing itu seperti apa. Kan gak semua orang juga bisa memiliki daya nalar yang cepat. Untuk itu, kamu harus banyak berlatih. Kalau kamu udah banyak berlatih dan kamu udah tahu tipe-tipe soalnya, untuk tipe soal yang keluar kayak gini lagi, udah ngerti nih. Pasti ini jawabannya, pasti ini caranya. Udah tahu alurnya itu kayak gimana dalam mengerjakan soal-soalnya. Jadi lebih mudah kan kalau kayak gitu? Ya. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, kakak jelasin satu soal lagi. Jadi penalaran matematika yang ada di subtes literasi ini rata-rata memang soal-soalnya itu berupa bentuk data. Jadi kamu harus cepat dalam membaca suatu data. Data-data tabel, data-data grafik dan semacamnya. Ya. Nah, sekarang lihat di sini. Ingat ya, dia itu mau bikin kue katanya. Ya, kita langsung ke pertanyaannya aja.
Pertanyaannya, berapa kue yang dapat dihasilkan? Ingat, di sini ada syarat. Syaratnya itu, Pak Wardi datangi hanya memiliki tepat 1 unit tepung per mereknya untuk tiap merek. Jadi, hanya boleh beli 1 jenis merek untuk 1 jenis tepung. Itu persyaratannya. Kunci dulu persyaratan yang dia minta di soal ini. Sekarang kita lihat di bacaannya. Dia cuman punya uang 12.000 aja katanya. Sementara itu ada 5 merek nih. Kira-kira yang paling banyak bisa menghasilkan kue dengan uang 12.000 itu yang mana sih gitu kan? Nah, sekarang kita lihat. Ini ya, kan uangnya masih 12.000. Otomatis kita beli dong yang paling banyak menghasilkan, yaitu kita ambil yang ini. Jadi langsung aja ya, 12.000 kamu kurangin 4.000 kan dapat ya 8.000. Dia bisa menghasilkan 10 kue. Setelah itu berarti udah nggak boleh beli merek D lagi. Uang dia sekarang ada 8.000. Yang mana yang paling besar dan paling menghasilkan? Ini ya. Ya udah berarti uang sisa tadi 8.000 dikurangin dia beli merek C. Berarti dia pertama dia beli merek D dulu, terus yang kedua dia beli merek C. 8.000 dikurang 3.500 kan dapat ya hasilnya 4.500. Dia menghasilkan berapa kue nih dari merek C? Ya, menghasilkan 7 kue. Uang dia ada 4.500. Mana lagi nih yang paling besar? Ini, ya kan? Yang paling banyak menghasilkan kuenya ini kan? Ya, berarti di sini dikurang lagi. 4.500 dikurang 2.000 berarti berapa? 2.500. Udah gitu dia menghasilkan berapa kue ini? 5 kue nih merek B. Nah, sisa uang dia sekarang ada 2.500. Menurut kamu kalau sisa uangnya ada 2.500 untuk menghasilkan kue yang banyak, mau pilih yang ini atau yang ini? Yang ini dong Kak. Iya, mendingan yang ini aja. Menghasilkan 3 kue lebih banyak tuh. Jadi lebih untung. Ya. Berarti di sini ya 2.500 dikurang 1.500. Berapa jadinya? Ya jadinya 1.000. Udah nggak bisa dibelanjain lagi ya, udah habis. Kalau misalkan 2.500 ini kamu kurangin sama 1.200, kamu cuma dapatnya lebih dikit dong, ya kan? Jadi kamu bisa menghasilkan 3 kue di sini. Nah ya udah, berarti kamu jumlahin aja. Ini kembaliannya dia. Kembaliannya nanti ada 1.000 kembaliannya. Nah, dia dapat menghasilkan berapa kue? Ini tinggal kita jumlahin aja. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 10, 22. 22 ditambah 3, 25. Ya, berarti jawabannya 25. Gampang kan sebenarnya untuk penalaran matematika? Iya, gampang sih Kak, kalau penalarannya cepet. Makanya kamu harus banyak berlatih soal-soal. Berlatih soal-soal mulai dari berlatih lewat buku modulnya GP Media atau berlatih juga lewat soal-soal tryout. Bedanya kalau misalkan kamu berlatih lewat soal-soal tryout, kamu akan dikasih waktu juga. Jadi di situ kamu akan ada simulasi dalam manajemen waktu untuk menjawab soal. Sedangkan kalau kamu dari latihan di buku doang, ya berarti latihannya biasa aja tuh, nggak ada batasan waktu. Karena tujuannya untuk memahami setiap tipe soalnya itu seperti apa. Di sini kamu juga bisa ngejawab soal latihan ya. Setelah video ini akan ada soal latihannya. Kamu cobalah berlatih dalam bernalar. Karena penalaran matematika itu bacaannya banyak, datanya itu bisa aja panjang. Tetapi dengan kamu berlatih, kamu bisa dapetin alur ngerjain penalaran matematika ini gimana. Oke, semoga aja video ini bermanfaat ya buat kamu. Sampai sini aja dulu video dari kakak. See you in the next video. Dadah!